ya, seorang public speaker itu harus kemudian dia salah satu prinsip seorang pembicara, seorang public speaker adalah dia berhasil membangun hubungan dengan audiens. Ini bisa kalian catat, salah satu prinsip seorang public speaker, seorang pembicara, keberhasilan dia membangun kedekatan dengan audiens. Iljang Korea bukti. Nah, saya kasih contoh, misalnya suatu saat Akila ditunjuk jadi MC nikahan gitu, ditunjuk jadi MC nikahan di keluarganya. Ya, Akila mesti lihat dulu siapa-siapa saja tamu undangan ini, ya. Apakah relevan memakai kata saudara-saudari? Bagaimana menurut Akila? Ya Ustaz. Misalnya Akila pakai kata saudara-saudari ketika jadi MC nikahan. Datang ya. Ya, intinya Akila lihat dulu audiensnya kan? Iya. Akila harus lihat dulu audiensnya. Kalau banyak anak muda, maka kalau misalnya banyak orang yang sudah menikah, orang yang sudah berumur, ya kita gunakan kata bapak-bapak dan ibu-ibu gitu ya. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Nanti insya Allah saya akan ajarkan kepada kalian bagaimana teknik membulatkan suara kita ya, membulatkan vokal kita ya. Hadirin yang kami hormati. Jadi ada intonasinya, ada teknik membulatkan suara gitu ya, baik di acara formal maupun acara non formal. Ya, yang lain monitor ya. Ya, baik. Ketika misalnya suatu saat jadi MC di pelatihan yang isinya adalah mahasiswa, maka kata apa yang dialihkan? Saudara-saudari atau bapak-bapak ibu-ibu? Cara apa tadi, Ustaz? Acara pelatihan yang para peserta itu adalah mahasiswa misalnya. Pakai saudara-saudari. Ya, saudara-saudari. Itu cara kita membangun kedekatan dengan audiens. Nah, Hasan misalnya, suatu saat Hasan sudah pernah khutbah di SMA ya? Di musola SMP SMA? Enggak, Ustaz. Sudah pernah? Enggak pernah, Pak. Belum pernah. Ya, begitu juga ketika kita khutbah ya, kita harus lihat dulu audiensnya. Ya, meskipun mungkin di awal ketika khutbah kita memakai kata umum, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya, tetapi ketika audiensnya, kalau ada yang pernah saksikan saya khutbah di SMP SMA, saya gunakan kata anandaku sekalian dan para ustadz. Karena ya, yang hadir sholat Jumat pada saat itu adalah peserta didik dan para guru. Ya, ini salah satu prinsip membangun kedekatan audiens. Ya, misalnya, ya, jadi anandaku sekalian dan para ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beda ketika saya khutbah di luar, di masjid di luar. Di masjid di luar itu saya gunakan kata yang umum, ya, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bapak-bapak serta saudara yang dirahmati Allah. Membangun kedekatan kita kepada audiens. Nanti insya Allah kita akan praktek ya, tapi mungkin sebagai pengantar ini saya berikan kalian bekal sedikit. Ya, jadi kegunaan public speaking ini sebenarnya bagus sekali kalau saya tampilkan slide-nya ya. Kegunaan public speaking itu diantaranya adalah presentasi, ya. Kegunaan lain adalah berbicara pada saat meeting, ya, berpidato, ya, penyiar radio, master of ceremonies, seperti tadi saya dengar Dian mengagumi Najwa Shihab. Najwa Shihab itu
awal karirnya dia adalah penyiar radio ya, sebelum kemudian terkenal seperti sekarang gitu. Moderator, bagaimana tekniknya moderator, apalagi kalau misalnya kita menjadi moderator, pematerinya itu adalah para profesor gitu, bagaimana tekniknya, presenter TV dan lain-lain. Nah, anak-anakku sekalian, saya di semester 1 kuliah itu, jadi kalian bisa kalian bersyukur pada Allah karena sudah di usia SMA ini sudah diajari public speaking. Saya terus terang adalah pribadi di semester 1 mahasiswa, saya adalah orang yang masih gugup ketika berbicara di depan umum ya. Ketika diminta untuk khutbah, itu terkadang bergemeretak itu mimbar khutbah ya, saking gugupnya gitu ya, saking gugupnya. Ya, jadi saya juga bukan orang yang lama, tapi saya memaksakan diri saya untuk menjadi pembelajar cepat. Ya, dasar utama dari public speaking adalah yang pertama, ini bisa kalian catat, dasar utama yang dari seorang public speaking adalah jujur ya. Usahakan setiap apa yang kalian sampaikan, konten yang kalian sampaikan itu adalah jujur. Ya, jangan coba-coba mengarang-arang fakta saat berbicara. Ya, karena saat kita diketahui tidak jujur, sulit untuk bisa mendapatkan kepercayaan lagi dari audiens. Jadi upayakan jujur ya ketika kalian nanti menjadi pembicara, jadi MC atau nanti sesuatu yang lebih hebat lagi. Prinsip yang kedua adalah sikap yang benar. Sikap yang benar. Bahasa tubuh yang tepat membuat Anda bisa dipercaya. Nah, ini saya langsung praktek saja ya. Salah satu bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh ketika kalian diwawancara, yang paling sopan adalah, kalian bisa ikuti saya langsung praktek saat wawancara ya. Angkat dua tangan kalian. Angkat dua tangan. Ya, letakkan di kedua paha kalian. Itu bahasa tubuh yang paling sopan ketika kalian diwawancara. Jangan condong ke depan, jangan juga bersandar ke belakang. Ambil sikap tubuh seimbang, lurus. Ini ya, ini bisa kalian praktekkan juga. Ini bahasa tubuh yang paling sopan ya ketika kita sedang diwawancara. Ya. Jadi suatu saat Alif dipanggil oleh Ustadz Ramli menghadap ke ruangan gitu ya. Gunakan bahasa tubuh seperti itu ya. Ya. Misalnya Ustadz Idul ke ruangannya. Kok di situ Gunakan jangan seperti itu. merecord, Kak. Cara sopan yang lain adalah coba angkat tangannya dua. Angkat tangannya dua, oke. Seperti ini. Ya. Letakkan di atas paha. Ini cara sopan yang kedua. Ya, jangan sekali-sekali memainkan jari. Ya, saya minta tolong kepada kalian. Ini ilmu bahasa tubuh juga. Jangan sekali-sekali memainkan jari, memainkan pulpen, atau memainkan apapun yang ada di hadapan kalian. Usahakan tangan kalian itu saat sedang berbicara secara personal maupun kepada orang banyak, tangan kalian tetap seperti ini atau tetap berada di atas paha. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, ini sikap yang benar ya. Yang ketiga adalah, belum yang ketiga, ini masih poin 2, masih poin bahasa tubuh. Ya, KB, pandangan mata. Ya, pandangan mata kita, mau lawan bicaranya laki-laki atau perempuan,
pandanglah dia di matanya atau di bagian sini, tengah-tengah mata ya. Atau kalau kalian malu untuk memandang matanya, pandanglah di bagian dahi di sini. Ya. Jangan sekali-kali ya memandang lawan bicara, memandang audiens itu di bagian dada ke bawah. Jangan coba-coba. Apalagi kalau lawan bicaranya perempuan, jangan coba-coba. Itu adalah bentuk bahasa tubuh, bentuk pelecehan gitu ya. Kalau kita memahami batasnya dari sini. Ya. Bahasa tubuh kita harus benar. Kemudian bahasa tubuh yang lain nanti kalau akan saya ajarkan lebih rinci lagi. Ada namanya gaya begging. Coba saya minta kalian semua praktek. Angkat tangannya seperti ini, lihat saya. Oh, ini namanya begging. Ya, ini namanya begging. Begging itu tangan kita itu berada dada ya, di atas setara dengan dada. Ketika kita berbicara, maka main dia. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi ya. Poin pertama adalah jujur.